Virus Corona sebagai bencana non-alam. Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mendefinisikan bencana non-alam sebagai bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam, antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia, pemerintah telah menegaskan bahwa penyebaran virus corona adalah bencana non-alam berupa wabah penyakit. Wabah penyakit telah diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Penanggulangan penyebaran virus corona berdasarkan keterangan, maka bentuk penanggulangan penyebaran virus corona yang akan diterangkan hanya terbatas pada karantina dan pembatasan sosial. Karantina dan pembatasan sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Pertama, mengenai karantina. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan atau pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan atau barang di sekitarnya. Menurut Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, tindakan karantina dilakukan di sarana pelayanan kesehatan atau di tempat lain yang ditentukan. Karantina dilakukan baik terhadap penderita penyakit wabah maupun orang sehat. Tindakan terhadap penderita dilakukan tidak hanya ditujukan semata-mata untuk menyembuhkan, tetapi sekaligus untuk mencegah agar penderita tersebut tidak menjadi sumber penularan penyakit dan meluas pada warga masyarakat. Sedangkan tindakan terhadap orang sehat dilakukan agar orang tersebut tidak menjadi sakit dan membawa penyakit. Yang kedua, mengenai pembatasan sosial. Pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Tindakan pencegahan dilakukan terhadap masyarakat yang mempunyai risiko terkena penyakit wabah. Namun, patut diperhatikan bahwa pembatasan sosial berskala besar ini hanya ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Terkait wabah corona, Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK-02.01-Menkes-202/2020 Tahun 2020 tentang protokol isolasi diri sendiri dalam penanganan coronavirus disease telah mengimbau mereka yang sakit untuk tidak pergi bekerja, ke sekolah, atau ke ruang publik untuk menghindari penularan virus corona ke orang lain di masyarakat. Dalam surat edaran tersebut adalah salah satu contoh upaya pemerintah untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar. Hukuman bagi yang tak menaati upaya penanggulangan penyebaran virus corona, baik berupa karantina maupun pembatasan sosial berskala besar, merupakan bagian dari penanggulangan penyebaran virus corona. Sebagai masyarakat sipil pun, setiap orang berperan serta dalam pelaksanaan upaya penanggulangan wabah. Peran serta tersebut dilakukan dengan yang pertama, memberikan informasi adanya penderita atau tersangka penderita penyakit wabah. Yang kedua, membantu kelancaran pelaksanaan upaya penanggulangan wabah. Yang ketiga, menggerakkan motivasi masyarakat dalam upaya penanggulangan wabah. Yang keempat, kegiatan lainnya. Jika ada pihak-pihak yang tidak mengindahkan imbauan untuk karantina maupun pembatasan sosial, maka pihak tersebut dapat dianggap tidak berperan serta dalam penanggulangan wabah virus corona.
Dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 telah mengancam bahwa 1. Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 1 juta rupiah. Yang kedua, barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp500.000. Yang ketiga, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 adalah pelanggaran. Patut diperhatikan bahwa perbuatan yang dapat dijerat dengan sanksi pidana dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984. Upaya penanggulangan wabah meliputi 1. Penyelidikan epidemiologis. Yang kedua, pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderitaan termasuk tindakan karantina. Yang ketiga, pencegahan dan pengebalan. Yang keempat, pemusnahan penyebab penyakit. Yang kelima, penanganan jenazah akibat wabah. Yang keenam, penyuluhan kepada masyarakat. Yang ketujuh, upaya penanggulangan lainnya. Jika ada pihak-pihak yang menolak karantina atau mematuhi himbauan pembatasan sosial, maka dapat diduga menghalangi upaya penanggulangan penyebaran. Jika berdasarkan kealpaan suatu pihak menghalangi upaya penanggulangan wabah penyakit menular seperti virus corona, ia dapat pula dijerat sanksi pidana berdasarkan pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984. Selain itu, Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 menyatakan bahwa setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp100 juta.